Halo semuanya, perkenalin nama aku Fania Rahmawati. Aku Isnadia Alfarati. Dan aku Ella Kurniawati. Dan kali ini kita akan membahas presentasi alur produksi multimedia. Nah, selanjutnya ini apa? Kita mau bahas apa ini, Kak? Nah, jadi yang pertama-tama di sini kita bakal jelasin dulu nih apa aja yang kita bakal bahas di materi kali ini. Jadi yang pertama kita bakal membahas memahami alur proses produksi multimedia. Yang kedua ada menerapkan prosedur pengoperasian kamera video. Yang ketiga ada teknik pergerakan kamera. Dan yang terakhir ada teknik tata cahaya gambar bergerak. Selanjutnya, nah untuk alur produksi multimedia ini ada apa aja sih, Kak? Nah, jadi untuk alur produksi multimedia ini dibagi jadi 3. Jadi ada proses praproduksi, produksi, dan post produksi. Kira-kira ada yang bisa bantu buat jelasin itu nggak sih? Oke, untuk praproduksi dulu ya nih. Iya. Untuk praproduksi ini pada prinsipnya proses ini meliputi proses penuangan ide atau proposal produk, perencanaan produk, proses produk, penyusunan dokumentasi, penyusunan tim, membangun prototip, pengurusan hak cipta dan penandatanganan kontrak dan pembiayaan. Nah, yang selanjutnya itu ada produksi. produksi apa nih? Produksi yaitu ada proses ini terdiri dari pembuatan konten multimedia yang diperlukan pemrosesan konten, pembuatan program atau software yang diperlukan, mengintegrasikan konten dan software, merevisi desain, membangun version, pengujian awal produk, mengevaluasi produk dan merevisi software dan konten berdasarkan pada hasil evaluasi. Dan yang terakhir ada post production. Nah, proses ini terdiri dari proses pengujian beta version, mengevaluasi dan merevisi software dan konten berdasarkan pada hasil dan konten pengajuan versi beta, merilis golden master final product dari produk multimedia dan menyimpan semua material yang dipakai dalam proses produksi. Kita next ya teman-teman. Nah, ini selanjutnya ada penerapan prosedur pengoperasian kamera video. Nah, di dalam ini tuh ada apa aja, Kak? Boleh jelasin Persiapannya aja apa aja, Kak? Pertama ada persiapan pastinya. Persiapan ini meliputi baterai atau sumber daya. Yang kedua ada kaset atau media rekam. Yang ketiga mengatur white balance. Yang terakhir ada cek fungsi fasilitas kamera. Nah, yaitu ada proses pengambilan gambar. Nah, di proses pengambilan gambar ini ada mengkomposisikan objek, mengatur iris, mengatur fokus dan record. Dan selanjutnya itu ada alat bantu kamera juga. Itu ada tripod, track, chip, scratch, dan stabilizer. Dan selanjutnya ada bagian-bagian kamera itu ada lensa, mikrofon, dan sensor perekam gambar. Nah, untuk lebih lengkapnya ada di bagian sini ya teman-teman. Sini. Nah, yang pertama ada Penutup lensa. Ya, yang pertama itu ada penutup lensanya. Ya. Yang kedua ada layar LCD, Yang ketiga ada tombol pembuka layar LCD, Tombol volume, baterai, pengunci baterai, tombol power, tombol start atau stop merekam, jack memasukkan listrik dari adaptor, dan yang terakhir tempat memasang tali handy kamera lensa. next. Nah, jadi kita udah tahu nih kan ya bagian-bagian dari kamera. Nah, sekarang kita mau bahas cara perawatan kameranya nih. Itu gimana ya? Nah, untuk perawatan kamera sendiri ini itu tuh ada apa ya? Jangan sekali-sekali meninggalkan di bawah terik matahari gitu. Jangan langsung terpapar sinar matahari atau di dalam mobil yang panas atau di dalam mobil yang cuacanya dingin di luar gitu. Itu mempengaruhi juga sih. Ya, terus yang kedua gimana itu, Pak? Yang kedua itu Yang kedua itu jangan pernah meninggalkan kamera tanpa pengawasan, terutama saat menggunakan tripod. Kan bisa jadi kayak longsor itu loh. Oh iya. Apa tuh? Kayak nggak kenceng gitu. Kayak nggak kenceng, Itunya. tripodnya bisa Jadi copot gitu ya. Longsor ya. Longsor. Kemudian yang ketiga, saat meletakkan kamera, letakkan dalam posisi tegak. Meletakkannya miring dapat merusak jendela bidik atau mikrofon yang terpasang. Nah, untuk saat memindahkan kamera juga itu harus
copot dulu gitu. Jadi jangan langsung dipindahkan karena nanti takutnya jatuh gitu kan. Rusak juga. Nah, selanjutnya yaitu gunakan baterai yang terisi penuh. Biar nggak gonta-ganti gitu loh. Oh iya, jadi kayak biar nggak terlalu sering gonta-ganti serepnya gitu ya kayaknya. Baterainya di Terus save gitu ya. selanjutnya beberapa baterai mengembangkan memori yang berarti baterai memberi sinyal terisi penuh meskipun hanya terisi sebagian. Dan yang terakhir, Baterai nggak boleh jatuh Iya dong, sih, memang ya. pastinya sih kalau jatuh bajannya ya. Terus ganti juga kita. penyimpanan baterainya itu sendiri tuh harus pada suhu yang normal, jangan terlalu panas juga jangan terlalu dinginnya ekstrim gitu ya. Harus pas suhunya. Iya pas gitu. Selanjutnya kita Nah, setelah kita mengetahui cara perawatan kameranya, jadi kita akan membahas tentang pergerakan kameranya ya teman-teman. Jadi yang pertama ada pen right, yaitu menggerakkan kamera ke kanan. kemudian ada pen left, menggerakkan kamera ke kiri. Dan ada juga tilt up, tilt down. Tilt up itu menggerakkan kamera ke atas. Kalau tilt down itu menggerakkan kamera ke bawah, gitu sebaliknya. Dan selanjutnya ada zoom in dan zoom out. Zoom in itu pengambilan arah ke close up ya. Close up ya. Mendekati objek. Terus ada zoom out itu sebaliknya, mengambil pengambilan gambarnya ke arah long shoot gitu ya. Terus ada dolly in sama dolly out. Dolly in itu mendorong kamera ke arah objek, mendekati objek ke arah objek gitu. Dan dolly out menarik kamera menjauhi objek. Jadi kalian bisa nggak sih jelasin perbedaannya zoom in sama zoom out itu kayak sama zoom in, zoom out, dolly in, dolly out? Kalau zoom in itu kameranya berhenti gimana ya? Tetap gitu ya? ya? Tetap gitu di posisinya. Jadi yang di Subjeknya subjeknya juga berhenti, kamera juga Kitanya berhenti, kita yang zoomnya. Jadi kamera langsung. Kalau dolly in itu kan mendorong kamera ke arah subjek. Jadi kita sama kameranya itu juga ikut gerak gitu ke depan. Subjeknya berhenti, tetap di posisi. Jadi kalau zoom in, zoom out, front gitu. Terus kalau dolly in, front, terus dolly out, front gitu ya. kitanya yang gerak ya. Kita yang gerak, ini kameranya yang gerak. Nanti bisa dicek kok. Ya. Oke, selanjutnya Kita nah ada shot guys. Kalian mau mulai dari mana nih jelasinnya? Kita dari yang jauh dulu kayaknya. Yang dari yang jauh dulu. Iya itu. Ini apa ini? Extreme long shoot. Itu pengambilan gambar dari mana? Itu. Extreme long shot. jauh. Pengambilan gambar dengan jarak yang sangat jauh. Kemudian ada long shoot, yaitu pengambilan gambar Dari bawah kaki hingga kepala. Itu full semua. Ya. Selanjutnya ada medium shoot. Medium shoot tuh dari kepala sampai sini. Sampai pinggang. Pinggang. Kepala sampai pinggang, medium shoot. Kemudian ada medium close up, yaitu pengambilan gambar dari kepala sampai dada. Dada sini ya. Sampai sini ya teman-teman ya. Selanjutnya ada apa? Ada close up. Jadi pengambilan gambarnya itu dari atas kepala sampai dagu. Kepala sampai dagu. Dan yang terakhir ada extreme close up, yaitu pengambilan gambar yang memfokuskan kepada satu titik. Nah, Contohnya apa tuh? nih kita fokus ke mata, mata. aja nih. Terus nanti tuh di shoot ke Zoomnya tuh mata, ke mata. aja gitu. Mata. Ya. Selanjutnya Oke, kita next teman-teman. Nah, selanjutnya kita bakal membahas angle kamera. Jadi yang pertama ada bird eye, yaitu pengambilan gambar dari atas subjek. Jadi kayak bener-bener di Pakai atas drone ya? gitu. Ya dipakai drone gitu. Kalau enggak nanti kita ambilnya itu dari lantai atas, terus subjeknya ada di lantai bawah gitu. Jadi kayak dari atas bawah gitu. Dan selanjutnya tuh ada high angle. Itu tuh pengambilan gambar lebih tinggi dari objek. Berarti hampir sama ya sama Iya, bird kurang eye. lebih agak hampir ke sama. bawah dikit ya itu. Ya. Selanjutnya ada eye level. Setara itu. Iya, Iya. pengambilan Level gambar itu jadi setara. mata kita, pemandangan kita, Iya. pandangan mata, eye level gitu. Nah, terus selanjutnya ada low angle, yaitu pengambilan gambar kamera lebih rendah daripada objek. Jadi kayak agak ke bawah Agak ke dikit. bawah. Gini. Agak ke
bawah. Ya, hampir ke bawah. Nggak sampai tanah ya? Nggak sampai tanah. Kalau yang sampai tanah itu ada frog eye. Iya, itu yang terakhir ada frog eye. Itu pengambilan gambar tepat di bawah objek bidikan. Jadi kayak di bawah banget. Kayak Gimana itu tanah ya? Gimana itu? Frog. Sampai tanah. Dasar. Lesor. Lesor. Nah, next. Selanjutnya ada efek pergerakan kamera. Yang pertama Efek yang ada Di kamera. Iya. Kamera apa? Jadi yang pertama ada kamera follow, yaitu kamera mengikuti kemana perginya subjek. Contohnya Contohnya kayak biasanya kita bisa lihat di YouTube gitu kan ya, kayak vlognya ya, Ria Ricis ya Ricis, ya Eswe dan semacamnya itu. Jadi kayak kan itu orangnya bergerak gitu kan, jalan kemana gitu, kameranya ngikutin gitu. Kamera follow. Dan yang kedua Fade-in. fade-in itu apa? Nah itu tuh pengambilan oleh kamera yang mulai masuk perlahan gitu. Jadi efeknya kayak gini. Ini gitu ya, efeknya kayak kayak gitu. gitu. Terus yang ketiga ada fade out, yaitu pengambilan kamera tertentu mulai memudar perlahan-lahan. Jadi kayak dari jelas gitu terus memudar gitu ya kak ya. Sret. Terus yang keempat ada super atau superimpose, penampilan yang ada pada atas. Dan yang kelima ada dissolve, pembauran secara perlahan menggantikan yang sebelumnya. Jadi ada dua clips di sini. Iya. Nah, klip awal bakal membaur ke klip selanjutnya. Jadi kayak ngeblur shot gitu terus ganti ke klip selanjutnya. Dan yang terakhir ada wipe. Ini kayaknya banget iya gitu. kayak sering digunakan Iya sering banget digunain ya, itu mengganti tampilan sebelumnya dengan efek penghapusan. Oke, next aja ya teman-teman. Nah, langsung tata cahaya gambar bergerak. Jadi sebelumnya cahaya itu apa sih kak? Boleh dijelasin lagi nggak sih? Apa ya? Siapa nih? Pastinya kita semua tahu ya, tapi lebih jelasnya lagi. Cahaya itu merupakan gelombang elektromagnetis yang diterima oleh indera penglihatan atau mata yang kemudian diteruskan ke otak. Jadi gini ya, cahaya yang dipantulkan objek diterima oleh lensa kamera diubah menjadi sinyal elektromagnetis kemudian direkam oleh media perekam atau contohnya pita magnetis. Oke, next. Kita next. Fungsi pencahayaan. Jadi fungsi pencahayaan Apa ini aja ada tuh? beberapa ya guys. Kita mau sebutin beberapa aja. Yang Ini dari pertama menyinari objek. Menyinari objek pastinya ya. Iya. Fungsi pencahayaan itu buat menyinari objek. Dan yang kedua, memperindah background objek. terus yang ketiga Menghilangkan bayangan yang tidak perlu. Jadi kita bisa mengatur cahayanya gitu ya. ya jadi kalau misal di video bayangannya terlalu gelap atau gimana gitu kan kita bisa atur. Dan yang terakhir membuat efek khusus. Jadi kayak mungkin bisa lebih cerah, lebih bagus atau lebih Kayak estetik gitu. Makanya kan. lebih cerah ya kak. Iya, bagus. Memutihkan. Terus kita next aja ya teman-teman. Nah, karakter cahaya. Nah, karakter cahaya itu temperatur cahaya. Temperatur ukuran temperatur cahaya dinyatakan dalam satuan derajat Kelvin. Semakin besar ukuran derajat Kelvin, maka warna objek semakin putih. Kebalikannya, maka objek akan Semakin kuning gitu ya. Jadi ini contohnya aja white balance. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar di mana white balance-nya itu nggak seimbang teman-teman. Nah, kalau white balance-nya tuh nggak seimbang, itu tuh bakal lebih kekuningan kayak gini. Jadi kita harus lebih perhatiin lagi white balance dalam video kita ya teman-teman gitu. Pengukuran standar warna putih sehingga keseluruhan warna yang ditangkap kamera normal. Jadi kayak harus lebih diperhatiin lagi, di setting lagi biar warnanya dia lebih biar sama dan nggak terlalu kuning gitu ya teman-teman. standar sih. Standar. Natural. Dan ini yang terakhir Ya, yaitu backlight. itu backlight. Itu kayak gimana ya, kayak permasalahan banget gitu ya kalau backlight itu ya. Sering itu kak, Iya. itu sering. Backlight itu percayaan dari arah belakang objek berfungsi untuk memberikan dimensi agar itu tidak menyatu dengan latar belakang. Percayaan ini diletakkan 45 derajat di belakang subjek. Intensitas pencahayaan backlight sangat tergantung dari pencahayaan K-light dan V-light dan tentu saja tergantung pada subjeknya. Itu kita harus mengatur cahayanya. Sering sih itu kalau Iya, sering kalau kita banget. foto juga ya. Iya, apalagi kalau kita foto ini backlight nih gimana nih langsung pada ribut banget. Iya, jadi kita Mood. langsung nggak
tersebut gitu ya. Oke, mungkin itu aja sedikit materi dari kami. Jika kami ada salah kata ataupun salah perbuatan, kami mohon maaf. Oke, saya Fania Rahmawati dari kelas 12F. Saya Esnadia Alfarati dari kelas 12F. Saya Ella Kurniawati dari 12F. Mengucapkan Pamit undur diri. Dadah, Dadah, bye-bye.